Ya, Spencer, bagaimana kabar Anda? Berikut portofolio koleksi Anda sejauh ini. Masih sibuk menata ulang strategi investasi yang bakal dijalankan dalam beberapa waktu ke depan, seiring kembali melemahnya indeks harga saham gabungan atau ISG, sehingga lagi-lagi terpaksa harus berada di level psikologis 6 ribuan, atau Anda justru sedang sibuk menghitung cuan yang telah didapat, baik dari dividen, sebagian portofolio yang telah dibayar, maupun dari hasil mengentas keuntungan lewat aksi jual. Seiring telah cukup tebalnya penguatan indeks dalam 1-2 pekan terakhir, di mana bisa kita saksikan bersama maraknya aksi ambil untung dan juga munculnya sejumlah sentimen negatif telah kembali memaksa ISG betah di zona merah, setidaknya untuk sementara waktu. Ya, terlepas dari strategi investasi yang telah Anda siapkan dan juga beragam dinamika yang terjadi pasar, fakta menunjukkan bahwa pesta penguatan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali harus mereda dan membuat pelaku pasar harus kembali memasang alert mode dengan meningkatkan sikap hati-hati dan awas terhadap segala potensi dan risiko yang masih bisa terjadi, baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Seperti halnya kabar terbaru yang datang dari Börsenstock Swiss yang meski sempat diwarnai aksi walkout dari pihak Iran, pada akhirnya nota kesepakatan berhasil disepakati oleh kedua pihak, yaitu Amerika Serikat dan Iran, dengan sejumlah catatan yang juga cukup krusial bagi kedua belah pihak. Dalam kesepakatan ini, diantaranya pihak Amerika Serikat resmi memberikan keringanan sanksi terhadap Iran dalam 60 hari ke depan, terhitung mulai Senin 22 Juni 2026 kemarin, sebagai tindak lanjut dari perundingan putaran pertama. Pada saat yang sama, para pejabat terkait juga melaporkan meredanya pertempuran yang terjadi di Lebanon di bawah kerangka perjanjian demi mengakhiri konflik di berbagai front di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut tentu menjadi perkembangan penting setelah akhir pekan yang sempat memunculkan kekhawatiran bahwa kesepakatan yang baru berusaha dini ini sempat disinyalir berada di ambang kegagalan. Usai Presiden Donald Trump sempat menebar ancaman bakal melanjutkan perang jika sampai Iran kembali mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Menyusul deklarasi Teheran yang menyatakan jalur perairan strategis tersebut bakal kembali ditutup. Di lain pihak, menyikapi perkembangan hasil kesepakatan ini, harga minyak dunia justru terpantau kembali menguat pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Usai sempat anjlok tajam pada sesi sebelumnya. Oleh para analis pasar, lonjakan harga minyak ini diperkirakan datang dari sikap optimisme pasar yang mulai terukur terkait dialog damai, sembari sikap investor yang juga masih menanti kepastian soal pulihnya lalu lintas jalur distribusi di Selat Hormuz. Sementara itu, hal menarik yang juga menjadi catatan justru datang dari dalam negeri Amerika Serikat, di mana Presiden Trump dilaporkan tengah dalam tekanan yang dilayangkan oleh sejumlah anggota Kongres dan kelompok pro-Israel yang meminta agar sang presiden mau menyerahkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani ke tangan Kongres sebagai bentuk ketaatan pada bailout yang telah diatur dalam Iran Nuclear Review Act atau INARA. Tangan tersebut muncul berjalan seiring dengan protes yang juga sempat dilayangkan oleh pihak Israel yang pada dasarnya berharap agar Amerika Serikat menolak adanya opsi perdamaian tersebut. Praktis dengan segala dinamika dan gejolak yang terjadi dalam negeri Amerika Serikat, sebagian publik dunia pun masih cukup ragu terhadap dampak dan kelanjutan dari nota perdamaian yang telah disepakati. Hal ini mengingat rekam jejak Trump yang kerap terbukti memiliki strategi terselubung yang diantaranya mendorong munculnya istilah taku, di mana skandal yang tersuguh saat ini harus diakui masih menyisakan sebuah plot twist yang juga kerap dilakukan oleh Trump pada kasus-kasus sebelumnya. Dengan adanya perkembangan terbaru ini, sebagian publik dunia pun seolah kembali menemukan pattern skenario yang hampir selalu berulang. Sebuah inkonsistensi yang selalu konsisten dilakukan oleh Trump, yang oleh pelaku pasar global diidentifikasi sebagai fenomena anomali yang disebut sebagai istilah taku yang merupakan singkatan dari kalimat Trump always chicken out. Hadirnya taku teori ini sendiri seolah menjadi bentuk sindiran secara peyoratif yang banyak digunakan oleh pelaku pasar di Wall Street, pusat bursa saham dunia.
dalam mengidentifikasi kebiasaan dari Trump yang hampir selalu memilih mundur atau menunda langkah setelah kondisi pasar memburuk akibat dari kebijakan yang dia buat. Sebaliknya, ketika aksi mundurnya telah direspon secara positif oleh pasar sebagai bagian dari sinyal bakal berakhirnya perang, maka Trump juga akan selalu kembali ngegas dan memunculkan ketegangan yang sebelumnya sempat terjeda. Dalam konteks saat ini, kebiasaan tako dari Trump tersebut coba dimaknai sebagian pelaku pasar global sebagai siasat sang presiden untuk mengupayakan momen jeda sejenak alias time out dari perang yang sedang berjalan, dengan harapan agar pasukan militernya kembali dapat menata ulang strategi, mempertebal kembali pasokan amunisi, serta memperbaiki kembali posisi perekonomian untuk dapat kembali beraksi saat situasi dalam negerinya telah berangsur membaik. Jadi, apakah spekulasi ini benar-benar bisa dikonfirmasi? Apakah benar bahwa segala upaya perdamaian kemarin tak lebih dari tipu muslihat Trump untuk sedikit mempertebal tumpukan pasukan amunisi dan pembiayaan dalam negerinya, agar seolah menjadi nafas tambahan di tengah posisi yang telah mulai tertekan oleh serangkaian serangan dari Iran? Dan kalau sudah seperti ini, apakah ke depan segala upaya perdamaian masih cukup layak untuk diperjuangkan? Atau justru sebagian publik dunia tinggal perlu melihat episode akhir dari peperangan Iran dan Amerika Serikat, serta membuktikan siapa yang akan jadi pemenang dan pecundangnya? Bagaimana menurut perasaan Anda, Sobat Investor? Demikian program di Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adik Channel TV, adikchannel.com, dan media sosial Adik Channel. Sampai jumpa.